Assalamualaikum, welcome back with Anissa Aca. Nah, jadi di sini saya akan berbagi tips mengenai cara menggunakan aplikasi kesehatan. Salah satu aplikasi kesehatan di mana ini yaitu WHO Antro. Nah, jadi sebelumnya apa sih aplikasi WHO Antro ini? Nah, jadi WHO Antro ini merupakan salah satu software kesehatan yang digunakan untuk menghitung status gizi dan memantau perkembangan motorik anak. Nah, jadi di dalam aplikasi ini terdapat data antropometri seperti umur, berat badan, tinggi badan, lingkar lengan, lingkar kepala, dan lain-lain. Nah, sehingga tidak perlu dilakukan perhitungan gizi secara manual lagi ya teman-teman. Jadi zaman sekarang ini zaman modern dan di era teknologi yang sangat canggih, tidak menggunakan lagi manual apapun itu ya. Nah, jadi WHO Antro ini hanya dapat digunakan untuk perhitungan gizi balita, yaitu 0 sampai 60 bulan. Nah, WHO Antro juga terdapat beberapa modul, yaitu ada antropometri kalkulator, individual assessment, dan yang terakhir yaitu nutritional survey. Nah, untuk itu langsung saja kepada video tutorialnya. Bye-bye. Nah, untuk pertama kali kita harus mendownload dulu aplikasi WHO Antro ini ya teman-teman. Nah, kebetulan di sini saya sudah mendownload dan sudah tersedia aplikasi WHO Antro di layar laptop saya. Nah, untuk pertama-tama kita klik terlebih dahulu aplikasi WHO Antro-nya. Nah, perlu kita ketahui di dalam aplikasi WHO Antro ini terdapat beberapa modul. Modul tersebut yaitu yang pertama ada antropometri kalkulator, yang kedua ada individual assessment, dan yang ketiga ada nutritional survey. Nah, kita harus mengetahui dulu fungsi-fungsi dari modul-modul ini. Nah, yang pertama ada antropometri kalkulator. Nah, di mana antropometri kalkulator ini digunakan pada saat pasien datang ke klinik. Untuk tenaga kesehatan menghitung secara cepat di dalam antropometri kalkulator ini. Nah, di dalam antropometri kalkulator ini terdapat pengisian seperti tanggal berapa kunjungan pasien tersebut, terus ada tinggi badan, berat badan, dan yang lain-lainnya. Nah, yang selanjutnya ada individual assessment. Nah, untuk individual assessment ini yaitu berfungsi untuk mengumpulkan data dan menyimpan data anak-anak yang berulang kali datang ke fasilitas kesehatan tersebut. Nah, jadi untuk individual assessment ini untuk menyimpan data anak-anak yang berulang kali atau mereka konsul gitu ke fasilitas kesehatan, sehingga data tersebut bisa dibandingkan dengan data yang sebelum-sebelumnya, apakah anak tersebut mengalami penurunan gizi ataupun kenaikan gizi. Nah, yang terakhir adalah nutritional survey. Nah, untuk nutritional survey ini merupakan pengolahan data survei. Nah, jadi ini ketika kita sebagai nakes mau melakukan pengolahan data survei, nah kita menggunakan modul nutritional survey. Nah, untuk zaman sekarang, zaman modern, jadi kita apa-apa menggunakan yang alat yang canggih, tidak lagi menggunakan perhitungan manual ya teman. Nah, untuk itu saya di sini akan memperdalam atau memperjelas untuk penggunaan nutritional survey. Nah, di sini bisa saja langsung klik nutritional survey. Nah, di sini terdapat beberapa tools ya yang harus perlu kita ketahui. Yang pertama ada tools plus ini. Nah, untuk plus ini ada edge survey. Nah, ini untuk menambahkan topik survei yang baru. Nah, kita contohkan seperti ini, klik. Nah, di sini ada name dan ada not. Nah, untuk name-nya di sini misalnya kita ambil saja misalnya riwayat penyakit. Nah, di sini terdapat beberapa, ada sampel survei, ada super gizi, desa C ya teman-teman. Nah, di sini bisa klik saja misalnya sampel survei. Nah, di sini ada open selected survey. Nah, untuk kita mau membuka file-file yang telah dibuat, nah kita bisa klik saja ini open selected survey. Nah, yang pertama kita buka terlebih dahulu data yang ingin kita
kita berikan contoh atau kita olah. Nah, ada manage additional data. Untuk manage additional data, kita dapat menambahkan variabel dengan cara klik plus pada ini dan klik yang ini dan misalnya ID-nya atau nama variabelnya misalnya riwayat penyakit. Nah, untuk ini ada value type. Ada value type ini yaitu jenis-jenis ini ya, riwayat penyakit apakah itu teks atau numerik. Nah, untuk save. Nah, setelah di save akan muncul pada variabel di sini nih, teman-teman. Nah, ini munculnya variabel baru riwayat penyakit. Nah, selanjutnya di sini ada copy the selected data. Ini untuk mengcopy, ini ada anthropometric report untuk dihubungkan ke Excel. Nah, di sini juga ada data entry. Data entry ini di mana untuk menghasilkan data baru. Nah, di sini terdapat beberapa tools juga di dalam data entry, yaitu ada Anthro, ada motor, dan ada address data. Di sini Anthro terdapat date of visit. Date of visit ini yaitu tanggal pasien datang ke fasilitas kesehatan. Nah, di sini dapat kita isi misalnya today atau hari sekarang ya. Untuk age ini umur, untuk date of birth ini ada tanggal lahir. Nah, selanjutnya ada motor. Nah, ini untuk memantau pertumbuhan si anak. Ada address data, ini alamatnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada result. Nah, untuk di dalam tools result ini yaitu menunjukkan grafik semua data, dan ini merupakan grafik semua data yang telah tadi kita buat ceritanya ya teman-teman. Nah, untuk grafik data ini di sini ada tampilan reset graph, di mana ini untuk mereset grafik. Nah, di selanjutnya ada copy, ini untuk mengcopy dan ini untuk mengeprint ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada ini untuk kita mencari ada wait for like atau hake. Nah, yang selanjutnya yaitu ada ini. Nah, A atau sex atau cluster atau age. Nah, ini bisa pilih sesuai yang kita butuhkan saja ya teman-teman. Mungkin kurang lebihnya itu untuk penggunaan aplikasi WHO Anthro pada salah satu bagiannya yaitu nutritional survey. Semoga video ini dapat bermanfaat dan kalian dapat memahaminya dengan jelas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bye bye. Thank you so much for watching.